Simpulan yang paling tepat dari teks di atas adalah titik-titik. Nah, di sini terdapat dua paragraf. Jadi kita harus menyimpulkan dari kedua paragraf tersebut, mengambil intinya, kemudian kita gabungkan ya. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Di tengah pesatnya arus globalisasi, kebudayaan lokal Indonesia menghadapi tantangan serius. Masuknya budaya asing melalui media sosial, film, dan gaya hidup telah mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya daerahnya sendiri. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan memudarnya identitas bangsa jika tidak segera diantisipasi. Namun bukan berarti globalisasi sepenuhnya membawa dampak negatif. Justru dengan pemanfaatan yang tepat, globalisasi dapat menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah dunia. Kalau kita perhatikan di paragraf pertama ini menjelaskan tentang tantangan globalisasi terhadap budaya lokal dan juga potensi positifnya jika dimanfaatkan dengan benar gitu ya. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka globalisasi dapat menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah dunia gitu. Kemudian kita lihat untuk paragraf keduanya. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal harus diperkuat agar generasi muda memahami nilai-nilai budayanya sendiri. Selain itu, media digital perlu dimanfaatkan untuk mempromosikan seni, bahasa, dan tradisi daerah. Dengan demikian, arus globalisasi tidak perlu ditakuti, melainkan harus dihadapi secara cerdas agar budaya lokal tidak punah, melainkan tumbuh dan diakui di tingkat global. Kalau kita perhatikan, di paragraf kedua ini memberikan solusi yang lebih konkret gitu ya, yakni pendidikan berbasis budaya dan pemanfaatan media digital agar budaya lokal tetap eksis dan bahkan bisa dikenal oleh dunia. Seperti itu ya. Untuk paragraf kedua. Kemudian bisa kita simpulkan dari kedua paragraf ini tuh bahwa globalisasi itu tidak harus ditolak ya. Intinya globalisasi itu tidak harus ditolak, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Budaya lokal justru semakin kuat dan dikenal dunia ketika pemanfaatannya tepat. Seperti itu ya, kesimpulan dari dua paragraf ini. Jadi kita lihat nih pilihan jawaban yang mirip atau yang sesuai gitu. Pilihan yang A, globalisasi menjadi ancaman besar bagi budaya Indonesia karena melemahkan identitas bangsa. Ini tidak tepat ya, karena ancaman besar bagi budaya Indonesia, karena kan disebutkan di teks juga kalau misalnya dimanfaatkan dengan tepat mah justru akan menjadi sebuah hal yang positif gitu, bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah dunia. Kemudian yang B, globalisasi perlu dihindari. Ini salah ya, karena justru nggak perlu dihindari gitu, nggak perlu dihindari, nggak perlu ditolak juga gitu, cukup dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang C, dengan pemanfaatan yang tepat, globalisasi dapat menjadi sarana memperkuat dan memperkenalkan budaya lokal ke dunia. Nah, ini bisa nih, yang C ya. Dengan pemanfaatan yang tepat, globalisasi bisa menjadi sarana memperkuat dan memperkenalkan budaya lokal atau budaya Indonesia ke kancah dunia. Ya, itu intinya. Kemudian yang D, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pelestarian budaya lokal di era globalisasi. Ini salah juga ya, karena dalam teks pun dijelaskan bukan hanya pemerintah, tapi pemerintah dan masyarakat nih. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Jadi sama-sama saling menjaga. Kemudian yang E, generasi muda harus meninggalkan budaya asing agar tetap mempertahankan jati diri bangsa. Ini juga tidak tepat ya. Oke, jadi jawabannya untuk simpulan dari kedua paragraf ini adalah pilihan yang C.